Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Selamat datang di TST Temu Sapa Tanya bersama saya, Enggar Mulyajati. Silakan panggil saya Enggar. Saya adalah dosen dari Prodi Sastra Inggris di FH ISIP Universitas Terbuka. Ya, halo teman-teman saya mau menyapa dulu. Ini teman-teman ada sekitar 5.000 mahasiswa yang sudah berkumpul di sini. Eh, dari prodi mana saja, silakan boleh ditulis di chat box seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menginfokan kalau pada pertemuan pagi ini kita punya kesempatan membahas mengenai MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, UT, FISIP UT khususnya ini menyelenggarakan MBKM seperti pada semester sebelumnya, pada tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Nah, bagi teman-teman di sini yang ingin tahu lebih banyak lagi, nah di sini adalah wadahnya gitu ya. Jadi mungkin ada yang sudah tertarik, sudah ada rencana, atau mungkin have no clue, belum ada pengetahuan sama sekali. Nah, disinilah kita nanti akan diskusi, kita bahas tuntas mengenai MBKM itu sendiri. Baik, dan narasumbernya di sini sudah keren-keren banget. Saya kenalkan di sini ada Ibu Irsanti. Halo Ibu Irsanti, Halo, selamat pagi Mbak Enggar. Selamat selamat pagi pagi. teman-teman mahasiswa. Oh, udah tambah loh, sekarang jadi 5.923 yang gabung. Wow, mantap. Iya, Ibu Irsanti ini lengkapnya adalah Ibu Dr. Irsanti Widuri Asih, SOS MSI. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Akademik FHIC Pute. Nah, ini Ibu Irsanti atau kami akrab menyapa dengan Ibu Wiwit. Ibu Irsanti boleh dipanggil Ibu Irsanti atau Ibu Wiwit saja, seperti itu ya, teman-teman. Nanti beliau juga turut akan menjelaskan terkait dengan MBKM di FHIC. Baik, itu Iya. yang pertama. Kemudian saya akan menyapa, terima kasih Ibu, saya akan menyapa narsum kedua yang tidak kalah keren, tampan rupawan, yaitu Bapak Hasanuddin, Dr. Baik, Andes Hasanuddin, MSI. Selamat pagi Pak Alhamdulillah. Hasan. Selamat pagi, Ibu Enggar, Ibu Yarsanti, dan teman-teman mahasiswa. Selamat berjumpa Selamat pagi di Pak TST Hasan. ini. Iya, eh, Pak Hasan, begitu beliau akrab disapa, merupakan manajer bidang pengembangan kemitraan dan sertifikasi ICE Institute. Nah, apa itu ICE Institute? Nanti teman-teman juga akan diberikan penjelasan, mendapatkan banyak insight juga dari Pak Hasan pada kesempatan kali ini, gitu ya. Nah, sebelum saya melanjutkan kembali, ini sudah banyak sekali di chat box ya. Dari mana saja teman-teman mahasiswa kita. Ini ada Indi Mubaro dari Ilmu Komunikasi. Nah, ini mahasiswanya Pak Hasan dan Bu Wiwit nih. Iya betul. Kebetulan kita berdua dosen di Prodi Komunikasi nih. Jadi Ya, semoga betul. banyak teman-teman dari Prodi Komunikasi yang gabung ya. Wah, keren banget. Kemudian ada Jordan yang dari Sasing. Hai Jordan. Salam kenal. Kemudian ada Yujun Wahyuni, Ilmu Komunikasi juga. Lalu ada dari Ilmu Administrasi Negara. Ada Elisa Putri juga dari ATNE. Lalu ada Diainera dari Sasing juga. Halo, Salsabila, Ilmu Hukum. Kemudian Susana, ATNE. Lalu ada Irna Yulianti, juga dari Atma. Ada ilmu hukum yaitu Kartika. Nah, ada David, oh dari UT Medan. Hai David, Horas. Kemudian ada Kurniawati, ada Dwi Puji Adi. Oke, ilmu hukum juga Steviana Rod. Kemudian Rodiah Sasing. Halo Yosi dari Atma juga. Nah, ini juga ada yang namanya sama dengan Bu Wiwit. Ada Wiwit Utami dari Prodi Hukum UT Medan. Halo UT Kembaran-kembaran Medan. kita. Lalu ada Sasing Sania, Karsipan, Lukman Syah. Wah, banyak banget ini. Ilmu hukum, sastra Inggris, kemudian oke hukum, oke banyak ya. Makin bertambah saja pada pagi hari ini nih antusiasmenya juga semakin meningkat ya gitu. Jadi em, mungkin teman-teman juga saya menginfokan sedikit juga nih kalau
ingin membaca mungkin sekilas ya sebelum dijelaskan lebih lanjut oleh narsum kita pada pagi ini, teman-teman bisa juga browsing di mbkm.ut.ac.id sekilas apa saja sih MBKM yang ada disediakan oleh Universitas Terbuka, lengkap banget, banyak. Kemudian juga khusus untuk di fisiknya seperti apa pendaftarannya, sosialisasinya, lain sebagainya, boleh juga masuk ke websitenya FISIP. Di sini ada di websitenya FISIP itu di uh, FISIP buka saja atau klik di YouTube MBKM FH ISIP UT. Nah, nanti di situ ada jelasnya seperti apa. Oke, baik. Yang sudah nggak sabar nih, 5.000 orang ini, mari kita mulai saja ya, teman-teman. Sebelumnya akan kita dengarkan penjelasan terkait dengan MBKM di FH ISIP oleh Ibu Irsanti. Kepada Ibu Irsanti, saya silakan. Oke, terima kasih Mbak Enggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih ya teman-teman ya sudah menyempatkan diri untuk bergabung di acara kita pada pagi hari ini yaitu Temu Sapa Tanya. Jadi acara ini memang secara khusus didesain oleh FISIP untuk sarana berkomunikasi ya antara teman-teman mahasiswa UT dengan kami yang ada di fakultas. Dan pada kesempatan hari ini kami akan menyosialisasikan satu kegiatan yang saya rasa ini punya nilai penting juga buat apa ya learning journey teman-teman gitu ya dalam perjalanan teman-teman sebagai mahasiswa di FISIP Universitas Terbuka. Yang terhormat ada Pak Hasan, kalau nggak salah ada Pak Anto ya, ada ya. Pak Anto Hidayat ini juga hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Layanan Pembelajaran dan Kerjasama di FISIP UT. Kemudian tadi Pak Hasan sudah diperkenalkan juga ya oleh Mbak Enggar. Nanti beliau akan juga banyak menjelaskan ke teman-teman khusus secara spesifik tentang program MBKM yang ditawarkan oleh, bukan ditawarkan ya, yang bisa teman-teman ikuti, yaitu dengan mengambil topik-topik short course di ICE Institute. Nah, teman-teman, mengapa sih harus bergabung di MBKM begitu ya? Saya coba share PPT saya ya. Sebentar, tadi sebelum saya mulai. Saya akan lihat dulu nih teman-teman yang sudah absen di chat box itu siapa saja ya. Oh, dari komunikasi banyak sastra Inggris, Atne, kemudian hukum. Oke, ada administrasi bisnis. Kearsipan juga sudah hadir. Oh, ada yang dari Merauke, Jayapura, Banyuwangi, Medan, Jakarta. Kemudian ada Singapura juga loh. Oke, selamat pagi ya teman-teman semua ya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Em, kita akan mendiskusikan hal-hal terkait dengan MBKM. Oke, saya share materi saya. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah Bu. Wait, Oke, sudah Bu. yes, saya slide show dulu ya. Oke, nah teman-teman, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin teman-teman sudah sering dengar ya, MBKM gitu singkatannya. Eh, Bagi teman-teman yang saat ini di semester 5 dan 6, ini memang jadi waktu yang paling tepat buat teman-teman itu mengulik lebih jauh apa sih MBKM itu. Mungkin selama ini sudah pernah mendengar, sudah sering mendengar di media dari teman, teman yang sama-sama kuliah di UT atau yang kuliah di luar UT gitu ya. Nah, eh, kita coba cari tahu sebenarnya apa MBKM yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan secara khusus akan menyampaikan program MBKM melalui studi independen di ICE Institute. Oke, apa itu ICE Institute? Nanti akan secara lebih detail dijelaskan oleh Pak Hasan ya. Saya akan
memberikan teman-teman pemahaman dulu apa sih yang dimaksud dengan MBKM, bagaimana teman-teman bisa bergabung di program MBKM ini, kemudian caranya bagaimana, syaratnya apa aja, benefit apa yang akan teman-teman peroleh, akan coba saya sampaikan di kesempatan kali ini ya. Jadi MBKM itu sebenarnya sifatnya opsional bagi mahasiswa untuk bisa belajar di luar program studi. Jadi sebenarnya tujuan dari MBKM ini sangat bagus ya, mencoba untuk menghubungkan, menjembatani antara eh, dunia akademik, yaitu mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi, baik pada level diploma 4 dan sarjana strata 1, dengan dunia kerja. Jadi nanti ada relevansi gitu ya. Dulu itu kan sering ada apa statement bahwa kok terpisah ya antara apa yang dipelajari oleh mahasiswa dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja, misalkan kayak gitu. Nah, melalui program MBKM ini berusaha untuk em, memberikan kesempatan kepada mahasiswa mendapatkan learning journey, perjalanan pembelajaran mereka itu dengan masuk langsung nih ke dunia kerja seperti apa sih, atau mencoba untuk saya mau coba di luar prodi saya itu seperti apa sih. Yang jelas tapi semuanya harus tetap bermuara pada pencapaian kompetensi yang dituntut baik pada level mata kuliah dan ujungnya nanti adalah pada level program studi gitu ya. Jadi skill yang diharapkan bisa diperoleh oleh teman-teman itu tidak semata akan didapatkan melalui proses pembelajaran di program studi, tapi teman-teman diberi kesempatan untuk silakan, ayo cari apa pengalaman di luar program studi, tapi tetap itu relevan dengan kompetensi yang harus teman-teman peroleh. Nanti CPL-nya, capaian pembelajaran lulusan itu bisa tercapai melalui eh, program MBKM ini, gitu ya. Nah, MBKM itu bisa teman-teman ambil selama maksimal 2 semester. Ini khusus bagi teman-teman yang ada di semester 5 dan semester 6. Ada dua dua opsi kalau pembelajaran di luar program studi, tapi tetap di UT itu 1 semester teman-teman bisa dikonversi untuk memperoleh 20 SKS, sedangkan untuk di luar UT teman-teman bisa berkesempatan maksimal 2 semester untuk dikonversi mendapatkan 40 SKS. Tapi ini tidak artinya masih in between ada ya. Tidak kemudian ketika teman-teman mengambil satu program MBKM, skemanya tidak seluruhnya dibebaskan 20 SKS per semester, tapi akan ada assessment, range-nya itu bisa antara 3 SKS sampai dengan maksimal 20 SKS, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan ya, jadi MBKM itu adalah kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya, yang ujungnya tadi saya sudah sampaikan bermuara pada pencapaian kompetensi pembelajaran yang dituntut dari setiap mata kuliah gitu ya. Em, Bisa teman-teman itu mengikuti program studi di dalam UT atau bisa juga ikut yang ditawarkan, disediakan oleh institusi lain di luar UT. Apa saja sih sebenarnya kalau secara garis besar itu ada 2 skema, ada pertukaran pelajar dan ada non pertukaran pelajar. Kalau pertukaran pelajar itu teman-teman kuliah di kampus lain nih teman-teman ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, nanti nilai dan SKS yang diambil di tempat teman-teman melakukan MBKM pertukaran pelajar ini akan disetarakan oleh UT gitu. Nah, kesempatan ini sangat baik karena teman-teman akan memperoleh pengalaman dan meningkatkan soft skill serta hard skill di kampus lain. Jadi kalau pengen ngerasain, pengen deh saya ngerasain kalau kuliah di Brawijaya, di Universitas Brawijaya itu seperti apa sih? Nah, ini teman-teman bisa mengikuti MBKM dalam bentuk pertukaran pelajar gitu ya. Nah, beban studi yang bisa diakui melalui skema pertukaran pelajar itu penilaiannya diambil penuh dari kampus yang menyelenggarakan MBKM yang teman-teman ikuti, kemudian pemilihan mata kuliah sesuai dengan rekomendasi program studi. Jadi nggak bebas merdeka gitu ya, tetap harus ada guidance dari ibu bapak dosen yang ada di program studi. Dan mitra perguruan tingginya itu juga sudah ditentukan hanya perguruan tinggi yang sudah memiliki kerjasama dengan universitas terbuka.
Nah, skema yang kedua adalah non pertukaran pelajar atau non perkuliahan. Ini ada banyak sekali seperti teman-teman lihat di slide ya. Ada magang, praktik kerja atau internship, ada membangun desa, kewirausahaan, asistensi mengajar di satuan pendidikan, ada riset, ada proyek kemanusiaan, studi independen, bela negara, student mobility, bisa juga mengikuti KKN internasional, kuliah kerja nyata internasional, dan juga ada summer course. Menarik ya, banyak banget gitu opsinya. Tapi ada tapinya dulu nih. Nah, teman-teman mungkin ikut ya dengan perkembangan di luar karena sekarang ini kan begitu pergantian kabinet, Kementerian Pendidikan itu juga pecah ya menjadi tiga. Kan ada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, ada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, kemudian juga ada Kementerian Kebudayaan. Nah, untuk di Kemendikti-Saintek karena ganti menteri, ganti apa struktur organisasi dan sebagainya, sehingga sekarang ini untuk MBKM yang diselenggarakan oleh kementerian itu sedang di moratorium dulu, lagi di hold gitu ya, sedang dilakukan evaluasi. Jadi untuk MBKM yang ditawarkan melalui kementerian ini teman-teman belum bisa join dulu nih. Jadi yang akan kami share di sini adalah program MBKM yang secara mandiri ditawarkan oleh UT gitu ya. Nah, secara spesifik lagi pada kesempatan ini yang akan kami informasikan lebih jauh adalah MBKM studi independen melalui pengambilan mata kuliah atau topik-topik mata kuliah atau short course yang ditawarkan melalui ICE Institute. Itu masuk di poin studi independen nomor 7 ya. Oke. Nah, untuk siapa aja sih yang bisa gabung atau mengikuti program MBKM? Yang pertama, teman-teman itu adalah mahasiswa di prodi S1 atau D4 dan bukan mahasiswa RPL. Jadi yang melalui jalur reguler, bukan RPL ya. Kemudian tidak pernah mengambil cuti semester selama kuliah, jadi selalu rutin selama 4-5 semester ini melakukan registrasi. Kemudian mahasiswa yang mengambil skema eh, SIPAS itu juga harus mahasiswa yang berada di semester 5 atau 6. Kemudian kalau teman-teman yang mengambil layanan non-SIPAS itu harus sudah menyelesaikan minimal 70 SKS dan maksimal 110 SKS nih kalau semester ini teman-teman ingin mengambil program MBKM gitu ya. Oh, wait, kenapa saya tidak bisa? Oke. Nah, persyaratan selanjutnya adalah ada IPK minimalnya nih, 2,75 minimal ya pada saat teman-teman melakukan registrasi untuk program MBKM. Kemudian tetap melakukan registrasi mata kuliah ya. Jadi jangan dimispersepsikan bahwa ketika teman-teman mengikuti MBKM terus merdeka, bebas gitu, nggak kuliah. Nggak gitu ya, konsepnya bukan seperti itu. Jadi teman-teman ikut MBKM tapi proses registrasi untuk semester berjalan itu tetap dilakukan. Jadi teman-teman tetap melakukan registrasi mata kuliah di MyUT untuk paket arahan semester 5 dan atau 6. Kemudian tetap membayar uang kuliah sesuai yang tercantum pada LIP, lembar informasi pembayaran registrasi mengikuti waktu registrasi yang disampaikan di kalender akademik UT ya. Atau jika ada perubahan-perubahan deadline itu biasanya juga disampaikan oleh setiap UT daerah. Jadi teman-teman harus proaktif ya, cari-cari informasi kapan sih penutupan registrasi supaya teman-teman tidak sampai terlambat dan misalkan ada perpanjangan, ada perubahan itu juga teman-teman mengikuti. Kemudian untuk mahasiswa yang mengikuti MBKM internasional itu wajib menunjukkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Bisa opsinya adalah TOEFL dengan minimal skor 500 atau IELTS minimal 5 ya. Dan semua peserta MBKM yang ditawarkan melalui sekarang namanya adalah Kemendikti-Saintek itu harus mendapatkan rekomendasi dari Wakil Rektor bidang akademik. Kemudian ini nih teman-teman yang harus di-highlight juga adalah jika teman-teman mengikuti program MBKM harus serius ya, harus penuh waktu dan berkomitmen tinggi. Ada record, ada logbook yang harus teman-teman isi. Eh, Teman-teman harus mengikuti program MBKM pada rentang waktu yang sudah ditentukan. Kemudian mendaftar dan mengikuti program MBKM akan
teman-teman yang ikut MBKM itu akan tetap berhak mendapatkan bahan ajar cetak dan digital dari mata kuliah yang teman-teman registrasi semester ini. Tapi teman-teman tidak bisa mengikuti pembelajaran ya, tidak akan diikutsertakan dalam kegiatan tutorial dan juga praktik-praktikum serta UAS karena nanti nilai teman-teman itu akan dikonversi dari nilai atau sertifikat yang sudah teman-teman peroleh dari program MBKM yang teman-teman ikuti. Nah, ini kurang lebih adalah alur proses untuk melakukan registrasi MBKM. Bisa teman-teman lihat di slide. Tapi untuk khusus MBKM dengan skema studi independen melalui pengambilan mata kuliah di ICE Institute, itu teman-teman tidak perlu melakukan registrasi di portal MBKM ya. Nanti teman-teman harus berkomunikasi dengan UT daerah atau dengan program studi untuk mendaftar ke program MBKM ICE Institute gitu ya. Ini yang saya munculkan di slide jika teman-teman mengikuti program MBKM di luar skema ICE Institute yang harus melakukan registrasi di portal MBKM. Terlihat ya, mbkm.ut.ac.id. Oke, kemudian ini untuk alur pelaksanaan MBKM Mandiri UT. Jadi tadi kan yang semester ini bisa teman-teman ikuti hanya yang MBKM Mandiri UT ya, karena untuk yang MBKM Kementerian yang flagship itu sedang di hold, sedang di moratorium. Ini step pertama itu teman-teman harus mengikuti kegiatan MBKM sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang ditetapkan, dibimbing oleh pembimbing akademik dan pembimbing lapangan. Pembimbing akademik dari prodi, pembimbing lapangan dari tempat teman-teman melakukan MBKM jika ini adalah beberapa skema di luar ICE Institute ya. Kemudian dibimbing secara online dalam kelas LMS silayar.ut.ac.id, diharuskan mengisi logbook kegiatan dan diunggah ke kelas Silayar, harus mengikuti kegiatan MBKM secara penuh dan bertanggung jawab. Nilai untuk non pertukaran pelajar dari pembimbing akademik dan MBKM pertukaran pelajar dari dosen mitra kampus yang menawarkan atau bermitra dengan UT untuk program MBKM. Kemudian teman-teman bisa mengunduh sertifikat kelulusan kegiatan pada portal MBKM. Sekali lagi, kalau untuk ICE Institute itu teman-teman tapi tidak perlu meregistrasi melalui portal MBKM, tapi bisa menghubungi UT daerah atau program studi masing-masing ya. Nah, ini nih spesifik untuk MBKM yang bisa teman-teman ambil melalui studi independen di ICE Institute. Ini syaratnya teman-teman adalah mahasiswa prodi S1 dan D4 di UT, kemudian melakukan pendaftaran melalui UT daerah atau program studi dengan mencantumkan atau menyerahkan atau mencatatkan beberapa data pokok seperti NIM, kemudian nama lengkap, program studinya apa, kemudian mata kuliah atau topik yang akan diambil di ICE Institute itu apa saja, minimal, ini minimal ya, teman-teman harus mengambil minimal 4 topik, di mana salah satu di antaranya itu harus satu mata kuliah atau topik yang ditawarkan oleh institusi internasional. Bisa ada IDX, ada Coursera dan sebagainya, banyak sekali, ada ribuan ya. Nanti akan dijelaskan secara spesifik oleh Pak Hasan. Juga harus mencantumkan nomor WA yang aktif yang bisa dengan mudah kami hubungi. Untuk registrasi MBKM ICE Institute ini paling lambat tanggal 26 Februari. Jadi teman-teman masih punya waktu nih kurang lebih 1 mingguan ya untuk browsing, mencari tahu apa aja sih mata kuliah di ICE Institute yang bisa teman-teman ikuti. Nanti bagaimana teman-teman kemudian apakah sama dengan tutornya UT gitu ya, nanti akan spesifik dijelaskan oleh Pak Hasan. Kemudian mata kuliah apa aja atau topik apa aja yang bisa teman-teman ambil itu juga bisa dicek nanti di laman ICE ya, icei.ac.id, dengan pengakuan dari course yang teman-teman ambil itu minimal 10 SKS dan maksimal 20 SKS. Begitu. Nah,
Nanti dari mata kuliah yang sudah teman-teman ambil di ICE Institute itu akan diassess oleh program studi untuk kemudian dikonversi mata kuliah apa yang dibebaskan sehingga teman-teman tidak perlu lagi mengambil mata kuliah tersebut dengan syarat bahwa ada apa eh, nilai minimal yang diperoleh itu adalah dinyatakan lulus atau grade-nya C minimal ya. Itu tetap harus memenuhi syarat tersebut. Nah, ini untuk sertifikasi jika semua eh, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penawaran mata kuliah di ICE Institute itu sudah teman-teman lakukan, maka di akhir masa pembelajaran di ICE Institute itu teman-teman akan memperoleh sertifikat yang kemudian akan dikonversi dengan mata kuliah di program studi. Kurang lebih seperti itu ya untuk karena saya tidak menjelaskan detail terkait dengan bagaimana pendaftaran di portal MBKM karena memang untuk ICE Institute ini tidak dilakukan pendaftaran atau registrasi di portal MBKM tapi tadi melalui UT daerah atau program studi. Begitu ya teman-teman ya. Semoga saya benar-benar memotivasi teman-teman nih untuk bisa mengikuti penawaran MBKM di ICE Institute karena apa banyak sekali manfaat yang akan teman-teman peroleh, terutama saya sangat mengencourage untuk bisa mengambil mata kuliah atau courses yang ditawarkan dari institusi di luar negeri ya, biar teman-teman punya pengalaman, nggak usah takut dengan bahasa gitu, karena sekarang sudah banyak sekali fasilitas untuk kita mentranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia supaya lebih paham, tapi ini juga challenge buat teman-teman bisa skalanya internasional loh, jadi teman-teman sudah jadi pembelajar pada level internasional gitu, nanti kontribusi ke program studi juga akan sangat signifikan ya karena FISIP itu tahun ini sudah mulai melangkah untuk internasionalisasi. Jadi kontribusi teman-teman juga akan sangat besar buat kemajuan FISIP. Begitu ya teman-teman, terima kasih banyak. Semoga nanti bisa berinteraksi atau bertanya lebih lanjut dengan Pak Hasan, juga ada Pak Anto sebagai Wakil Dekan 3, juga saya akan stay di sini juga ya. Kita komunikasi lebih lanjut nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Enggar. Silakan Mbak Enggar. Ya, Waalaikumsalam. Ibu Wiwi, terima kasih penjelasannya. Semakin menarik saja terkait MBKM ini, apalagi tentang studi independen yang ditawarkan, yaitu melalui ICE Institute. Nah, mungkin teman-teman makin penasaran lagi, ICE itu apa, seperti apa gitu ya. Kalau saya pemahamannya singkatnya adalah micro credential yang betul-betul important banget gitu, penting banget menurut saya gitu. Dan juga mata kuliahnya menarik dan beragam yang ditawarkan. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, lebih lengkapnya lagi, saya akan silakan narsum yang kedua, yaitu Bapak Hasan untuk menjelaskan terkait dengan ICE Institute dan mata kuliah yang ditawarkan. Silakan kepada Bapak Hasan. Baik, terima kasih Ibu Enggar. Eh, Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman dari FISIP ya, yang telah memberi kesempatan kepada saya di ICE Institute untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan ICE Institute yang kaitannya dengan MBKM gitu ya. Yang saya hormati Pak Anton juga selaku Wakil Dekan 3 yang juga hadir dalam forum ini. Eh, Perkenalkan saya memperkenalkan diri, saya juga meskipun backgroundnya ICE Institute, tapi FISIP juga gitu ya. Dilihat dari namanya juga Hasanuddin FISIP gitu ya. Jadi tetap bagian daripada FISIP. Saya rasa tadi sudah sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Irsanti gitu ya terkait dengan MBKM dan sangat menarik sekali karena memang program MBKM yang ada dikembangkan di apa namanya di universitas gitu ya. Tentu saya ingin menyampaikan apa sih kalau misalnya MBKM biasa gitu ya, yang pengambilan mata kuliah, kemudian apa namanya hanya sekedar untuk MBKM saja gitu ya, untuk pemenuhan mata kuliah gitu, saya rasa itu biasa-biasa saja. Tapi pada kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa
apa sih yang luar biasanya ketika mengambil mata kuliah di ICE Institute gitu ya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa ICE Institute ini adalah merupakan ini ya, bukan perguruan tinggi, bukan program studi gitu ya. Kalau karena melihat dari namanya ICE Institute gitu ya. Jadi ICE Institute ini merupakan apa ya, marketplace atau loka pasar. Kalau teman-teman mahasiswa mungkin kalau berbicara tentang loka pasar ya atau marketplace ingatnya Shopee gitu ya. Nah, Shopee yang biasa belanja-belanja gitu ya. Nah, kalau di ICE Institute ini merupakan loka pasar marketplace. Ini adalah milik daripada universitas terbuka yang mana ICE Institute ini didirikan oleh 14 apa namanya perguruan tinggi gitu ya, dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. Ada UI, ada apa namanya, ada IPB gitu ya, yang secara bersama-sama mendirikan sebuah lembaga diberi nama ICE Institute, di mana teman-teman mahasiswa, ICE Institute ini ketua konsorsium daripada ICE Institute ini adalah rektor kita gitu ya. Jadi rektor Universitas Terbuka selaku ketua konsorsium dari ICE Institute ini. Itu sekilas tentang ICE Institute. Jadi ini adalah didirikan oleh kementerian gitu ya. Jadi secara resmi tentu apa sih tujuan daripada ICE Institute ini, teman-teman? Ini untuk dalam rangka penyebar luasan pendidikan berkualitas gitu ya, di seluruh wilayah Indonesia dan termasuk di luar negeri. Karena kenapa mesti apa namanya? Saya perlu menyampaikan filosofinya dulu ya, bahwa ICE Institute ini ketika misalnya teman-teman di universitas terbuka gitu ya, ingin mengambil mata kuliah yang ada di perguruan tinggi Indonesia gitu ya. Tentu kalau misalnya kita membayangkan kalau lokal pasar ya, kita tidak perlu ke pasar atau ke toko di mana penjualnya gitu ya. Tetapi cukup di satu pintu di ICE Institute itu, teman-teman bisa mengakses mata kuliah yang ada di ICE Institute, di mana provide atau penyedia mata kuliah itu adalah banyak sekali perguruan tinggi ternama di Indonesia, termasuk UT juga menaruh mata kuliahnya di AIS gitu ya. Itu di dalam negeri. Tetapi di luar negeri lebih banyak lagi gitu ya. Kami yang sudah disebut tadi oleh Ibu Irsanti gitu ya. Kami ada di Coursera. Jadi UT itu sudah berlangganan dengan AIS Institute yang berjumlah kurang lebih 16.000 gitu ya mata kuliah. Teman-teman bisa melihat nanti apa namanya koleksi-koleksi yang ada di AIS Institute. Nah, satu hal yang paling penting teman-teman ketika menyelesaikan studinya, menyelesaikan program apa namanya pembelajaran yang diambil di AIS ketika menyelesaikan satu mata kuliah gitu ya, atau pembelajaran ya, itu akan mendapatkan sertifikat. Nah, itu otomatis sertifikat itu tuh merupakan portofolio daripada teman-teman, tidak hanya sekedar pemenuhan mata kuliah MBKM itu, tapi akan terkoneksi dengan kita sebut namanya blockchain gitu ya. Jadi setiap mata kuliah yang teman-teman yang didapatkan, taruh misalnya dari MIT atau Harvard gitu ya. Nah, teman-teman akan mendapatkan sertifikat di mana terkoneksi dengan dunia kerja gitu ya. Jadi ini akan betul-betul akan menjadi portofolio yang sangat berharga bagi teman-teman, tidak hanya pada saat menempuh perkuliahan saat ini gitu ya, tetapi akan bermanfaat bagi teman-teman ketika nanti akan menyelesaikan studinya gitu ya. Jadi itu apa namanya sehingga kami apa namanya men-trigger teman-teman bahwa jangan hanya sekedar untuk apa namanya menyelesaikan pembelajarannya, tetapi akan bermanfaat untuk teman-teman dalam dunia kerja nanti gitu ya, seperti itu gitu ya. Itu saya akan share sedikit apa namanya karena waktunya memang sangat terbatas, saya waktunya tinggal 30 menit ya. Mudah-mudahan bisa ada waktu ya, bisa kita berdiskusi lebih lanjut. Saya share
screen ya. Bentar. Oke, sebentar saya agak gaptek nih. Ya, sebentar saya sambil mencari ini informasinya gitu ya. Mungkin ini sebagai gambaran biar karena waktunya sangat singkat gitu ya. Saya minta Ibu Citra ada bergabung di sini untuk memberi share video gitu ya. Ibu Enggar, tolong atas nama Citra untuk di apa namanya share video yang ini videonya nih. Ternyata kuliah di UT bisa sambil belajar di universitas luar negeri. Yes, lewat ICE Institute, kamu bisa ambil kuliah online di berbagai universitas top di Indonesia dan di dunia tanpa meninggalkan kampus asal. Bayangin, kamu bisa ambil mata kuliah dari jurusan yang berbeda, dari mana aja dan kapan aja, sambil memperluas jaringan akademis dan profesional. Yang lebih keren lagi, mata kuliah yang kamu ambil bakal diakui di kampus asal. Awalnya, aku sempat ragu untuk ikutan program ICE Institute ini. Tapi setelah aku coba, ternyata sistemnya keren banget. Mata kuliah yang aku ambil juga nggak cuma relevan dengan jurusan aku aja, tapi juga diakui oleh kampus asal. Jadi nggak pusing kehilangan SKS atau waktu kuliah. Proses validasinya juga gampang banget, tinggal koordinasi langsung beres deh. Aku sempat mikir bakal ribet ngambil kuliah online dari universitas lain. Tapi ternyata platform ICE Institute ini super gampang dipakai. Pilihan mata kuliahnya banyak banget. Awalnya takut ngurus izin ke kampus bakal ribet. Tapi ternyata gampang banget. Prosedurnya jelas dan nggak berbelit-belit. Jadi nggak ada alasan buat nggak coba. Dulu mikirnya, kuliah online di universitas lain pasti ribet banget deh. Belum ngurus izinnya, prosedurnya susah enggak, pilihannya ada gaya. Tapi setelah lewat ICE Institute semuanya dimudahin banget. Proses izinnya juga ternyata gampang banget loh. Nggak ada drama-drama, prosedurnya jelas dan dijelasin step by step. Apalagi pas masuk ke platformnya. Wow, udah beneran user friendly banget loh. Mata kuliahnya juga banyak banget pilihannya. Karena ICE Institute itu full online, kalian bisa akses materi kapan aja, di mana aja. Mau belajar dari rumah, coffee shop, atau sambil liburan, semuanya bisa. Fleksibel banget kan? Selain itu, ICE Institute juga memiliki fitur-fitur yang menarik yang ngebuat belajar jadi semakin semangat. Mulai dari pembelajaran video yang nggak ngebosenin, forum diskusi yang super helpful, sampai ada ujian online-nya loh. Semuanya bisa kamu akses melalui laptop dan handphone. Setelah lulus kuliah, kamu pasti ingin mendapatkan pekerjaan yang sesuai minat dan skill kan? Di ICE Institute, kamu bisa kembangkan minat dengan mengambil mata kuliah di luar fakultas utama, sehingga kamu lebih siap memasuki dunia pekerjaan yang semakin kompetitif. Jadi, aku baru aja selesai ambil mata kuliah di ICE Institute. Dan gak cuma dapat ilmu baru, tapi juga sertifikat yang beneran kepake. Pas apply kerja di bidang yang aku pengen banget, sertifikat ini jadi nilai tambah yang bikin CV aku jadi stand out. Di interview, aku juga sempat ditanya terkait skill yang aku dapat di ICE Institute. Dan itu benar-benar relevan sama kebutuhan perusahaan. Kebayangkan, sekarang kamu punya kontrol lebih banyak untuk masa depanmu sendiri. Manfaatin kesempatan belajar di ICE Institute dan siap-siap menyambut dunia belajar yang lebih fleksibel dan lebih luas. Demikian informasi terkait dengan AIS. Jadi apa yang disampaikan tadi itu sangat jelas sekali gitu ya. Jadi apa sih kemudahan yang didapatkan di AIS itu ya? Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Irsanti tadi bahwa dalam program MBK itu memang kalau nggak salah tadi nomor 7 ya.
Jadi studi independen. Jadi teman-teman nanti akan bisa memilih mata kuliah gitu ya. Mata kuliah yang ada di AIS nanti akan bisa berkoordinasi kalau teman-teman di UT daerah, UPBJJ gitu ya, UT daerah bisa berkoordinasi kira-kira mata kuliah apa saja yang akan minati gitu ya untuk dipilih nanti akan atau bisa juga langsung ke program studinya gitu ya karena program studi akan menyampaikan nanti ke apa namanya ke wakil rektor gitu ya, wakil rektor satu nanti secara kolektif akan mengirimkan daftar mahasiswa tersebut ke AIS untuk didaftarkan gitu ya. Jadi benar apa yang disampaikan oleh di video tadi itu tanpa ribet gitu ya. Ini sangat-sangat mudah sekali karena untuk registrasi pun tidak melalui proses MBKM yang disampaikan oleh Ibu Irsanti tadi gitu ya, sehingga teman-teman dapat secara mudah untuk mengikuti pembelajaran. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan gitu ya, informasi lebih detail terkait dengan AIS Institute sehingga kemudian eh, apa yang kalau biasa kita mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, saya ingin mengenalkan kepada Anda teman-teman mahasiswa sehingga betul-betul mengenal AIS ini sebenarnya AIS apa sih gitu ya. Sehingga kemudian benar-benar bisa menjadi apa namanya sarana untuk teman-teman untuk bisa apa namanya mendapatkan informasi detail terkait dengan AIS. Silakan Ibu Citra menampilkan PPT saya karena lagi bermasalah dengan PPT saya di sini. Ya, baik teman-teman bahwa Indonesian Cyber Education itu institut gitu ya, itu dalam rangka apa namanya Merdeka Belajar untuk semua gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah eh, apa namanya resmi didirikan ini salah salah ya bukan di 2022 tapi 2021 didirikan kementerian pada saat itu ya Menteri Nasir ya Prof. Nasir tanggal 28 Juli tahun 2021 teman-teman bisa melihat bahwa ini adalah didirikan apa namanya pada saat itu di mana ketua konsorsiumnya sendiri adalah Profesor Ojat Darojat rektor kita gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat apa namanya universitas mana saja yang tergabung di apa namanya di konsorsium ini gitu ya. Di sana ada teman-teman bisa melihat logo-logonya gitu ya. Ada BINUS, kemudian ada UI dan seterusnya gitu ya. Nah, pendukung-pendukungnya juga di situ ada teman-teman bisa lihat EDX, Kaliber, kemudian ada beberapa perguruan tinggi lain gitu ya. Silakan dilanjut. Next slide. Ya. Nah, ini teman-teman bahwa sejalan dengan program MBKM itu, ini adalah visi dan misi daripada AIS Institute gitu ya. Eh, Kalau dilihat dari misinya itu adalah dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan gitu ya, pendidikan tinggi di Indonesia. Jadi tidak ada lagi batas ketika teman-teman ingin mengakses apa namanya mata kuliah berkualitas di luar daripada program studinya sehingga dengan adanya hadirnya AIS itu adalah merupakan solusi untuk teman-teman untuk mendapatkan apa namanya mata kuliah berkualitas gitu ya. Artinya bukan berkualitas bukan berarti di kampus kita tidak berkualitas gitu ya, tetapi sesuai dengan program dari MBK itu adalah mengambil mata kuliah di luar program studi gitu ya. Kemudian teman-teman sekalian ini adalah visi daripada IC Institute itu di mana misalnya ada mata kuliah yang ada di apa namanya di UT gitu ya sehingga kemudian apa namanya unggul gitu ya sehingga seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia tanpa batas gitu ya tidak hanya di Pulau Jawa tetapi seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia bisa mengaksesnya gitu ya tentu tanpa perlu harus bekerja sama antara kampusnya itu sendiri dengan UT misalnya gitu ya tapi dengan adanya mata kuliah di AIS maka dengan apa namanya mahasiswa itu bisa mengambilnya gitu ya jadi benar apa yang disampaikan di video ini tanpa ribet gitu ya karena tidak perlu harus apa namanya
repot-repot gitu ya menghubungi kampus yang akan dituju gitu ya, tetapi cukup di AIS itu AIS saja gitu ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa saat ini UT pun juga ikut menyumbang mata kuliah di internasional gitu ya, di platform internasional. Jadi apa namanya benar-benar apa namanya tujuannya adalah dalam rangka pembelajaran untuk semua gitu ya, tanpa batas. Lanjut. Next slide. Nah, ini apa namanya IC Institute. Kalau berbicara tentang IC Institute itu ada 5 ya. Jadi ini yang saya langsung ke terakhir ya, link to the job market gitu ya. Jadi itu adalah kelebihannya teman-teman, tidak hanya sekedar melulusi mata kuliah itu, tetapi teman-teman akan mendapatkan sertifikat dengan blockchain gitu ya. Jadi terhubung dengan job market di mana teman-teman dengan memiliki sertifikat misalnya dari Coursera, salah satu perguruan tinggi ternama misalnya dari apa namanya Harvard University gitu ya, otomatis uh, bisa menjadi pendamping ijazah nanti ketika akan menyelesaikan dan memasuki dunia kerja gitu ya. Jadi ini sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah marketplace, merupakan galeri gitu ya. Kalau ibaratnya kita di pasar gitu ya, di situ banyak apa namanya pelapak-pelapaknya. Di sana pelapaknya ada UI, ada UGM dan lain sebagainya. Nah, di AS ini adalah tempatnya gitu ya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Ibu Irsanti tadi bahwa ini mata kuliah yang akan diambil khusus untuk semester 5 dengan 6 itu bisa dialih kreditkan ke apa namanya ke prodinya, ke apa kurikulumnya gitu ya, sehingga kemudian dapat dibebaskan gitu ya. Nah, ini untuk apa namanya dunia kerja gitu ya. Ada juga kita ada program namanya micro kredensial gitu ya. Jadi setiap apa namanya penempuhan mata kuliah di teman-teman di UT di AIC itu akan mendapatkan sertifikat gitu ya. Ketika misalnya teman-teman mendapatkan misalnya dapat meluluskan 5 mata kuliah, maka lima-limanya itu akan mendapatkan sertifikatnya gitu ya, dari tergantung dari institusi mana teman-teman ambil di AIC itu ya, karena di situ banyak apa namanya perguruan tinggi gitu ya. Kemudian saya rasa teman-teman mahasiswa UT sudah sangat familiar gitu ya. Cuma satu hal yang berbeda di si institut ini adalah mata kuliahnya banyakkan self paced gitu ya, di mana teman-teman bisa mengatur sendiri kapan belajarnya dan kapan saja, kemudian tidak perlu harus menempuh pembelajarannya. Kalau misalnya teman-teman mampu mempelajari menyelesaikannya selama 2 minggu itu, dan kemudian bisa menyelesaikan apa namanya proses ujiannya bisa diselesaikan dengan baik gitu ya, dengan betul gitu semuanya, akan mendapatkan sertifikat langsung tanpa harus apa namanya eh, menyelesaikan waktunya selama waktu yang ditetapkan seperti halnya biasanya di perguruan tinggi gitu ya. Tetapi di sini adalah sistemnya tergantung dari mata kuliah. Karena nanti teman-teman akan memilih mata kuliah apakah self-paced ataukah self-instructional. Kalau self-instructional itu kurang lebih mirip dengan apa namanya dengan uh, apa tuton yang ada di UT gitu ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini apa namanya? Saya lagi-lagi menyampaikan bahwa mata kuliah yang ada di AIS ini melalui proses gitu ya. Ada 4 gitu ya. Jadi pertama eh, mata kuliah merupakan mata kuliah kolaborasi dari berbagai perguruan tinggi dan perusahaan gitu ya. Jadi ini benar-benar apa namanya pasar gitu ya, pasar online gitu ya. Kemudian setiap mata kuliah yang ada di AIS itu melalui proses kurasi, kemudian verifikasi. Jadi seluruh mata kuliah yang ada di AIS itu dapat apa namanya dapat melalui proses kurasi sehingga dapat dianggap bahwa itu adalah berkualitas gitu ya. Kemudian ini ketiga saya tidak perlu jelaskan. Kemudian keempat ini, nah ini yang penting ini adalah
setiap mata kuliah yang diperoleh itu dapat sertifikat, kemudian dapat apa namanya dialih kreditkan, dan terakhir adalah blockchain based certification. Nah, ini yang paling penting teman-teman, karena tidak semua sertifikat yang diperoleh dari sebuah lembaga dan lain sebagainya memiliki apa teknologi blockchain based certification ini gitu ya. Lanjut. Nah, ini adalah apa penyumbang atau supporting daripada AIS. Teman-teman bisa lihat ada konsorsium dan providernya, itu adalah pendirinya di atas gitu ya. Kemudian penyedia mata kuliahnya teman-teman bisa lihat dari Indonesia, dari luar negeri. Ini ada, kita sudah baru saja bekerja sama dengan Saint Petersburg University, juga sudah menyertakan mata kuliahnya di AIS gitu ya, dari Rusia, juga dari Filipina. Ini Coursera ini sama mirip dengan apa namanya dengan AIS juga gitu ya, di mana kami telah melanggan UT gitu ya, telah berlangganan dengan jumlah mata kuliah kurang lebih 12.000 atau 20, nanti kami akan tunjukkan gitu ya. Nah, ini juga ada MOOCs-nya, juga ada yang secara khusus kami juga baru saja melakukan kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi di Cina gitu ya, yaitu untuk belajar bahasa Mandarin gitu ya. Tentu pengantarnya tetap bahasa Inggris gitu ya. Lanjut. Nah, ini nomor teleponnya teman-teman bisa lihat, tapi ini apa namanya nanti kan koordinasi nanti di prodi gitu. Lanjut. Oke, lanjut aja. Oh ya, saya ingin jelaskan juga teman-teman bahwa sebentar, ini kami ada micro credential for game developer. Ini kami 2 semester yang lalu ya. Jadi ini juga bagian daripada apa MBKM gitu ya. Jadi mahasiswa berkelompok gitu ya. Ada 5 orang kalau tidak salah dalam satu kelompok. Kemudian mengembangkan game gitu ya. Jadi selama ini teman-teman banyak bermain game gitu ya. Tetapi kami juga akan mengembangkan juga namanya game developer untuk belajar membuat game gitu ya. Inilah salah satu program daripada AIS Institute, dan ini juga Merdeka Belajar juga gitu ya. Lanjut. Ini pesertanya teman-teman. Jadi pesertanya di AIS itu bukan hanya mahasiswa gitu ya, tetapi juga apa namanya umum gitu ya, dan dunia kerja gitu ya. Jadi benar-benar mata kuliah ini memang dirancang untuk kesiapan memasuki dunia kerja, di mana teman-teman kalau misalnya ada salah satu peserta di apa namanya mahasiswa UT gitu ya, yang mana kita ketahui bahwa mahasiswa itu tidak hanya di Indonesia tetapi ada juga di luar negeri, di mana mereka berprofesi sebagai apa apa namanya kalau ini ya apa eh, domestic helper gitu ya, lebih lebih gampang, lebih ininya halusnya gitu ya, pembantu pembantu di rumah tangga gitu ya. Jadi dia mengambil, kalau tidak salah dia mengambil sastra Inggris pada saat itu. Kemudian di Hong Kong itu dia bekerja eh, apa namanya merawat orang tua gitu ya. Nah, dia mengambil salah satu mata kuliah di AIS dari Harvard gitu ya, khusus untuk bagaimana merawat orang tua gitu ya. Ini kan dia dapat sertifikat dan itu adalah nilai plus bagi dia. Jadi teman-teman akan bebas memilih mata kuliah sesuai dengan minat, sesuai dengan apa namanya passionnya gitu ya, sehingga kemudian akan, dan saya lihat juga banyak juga teman-teman yang mengambil khusus untuk barista gitu ya, karena juga ada juga tersedia mata kuliah itu gitu ya. Jadi bisa nanti melihat lihat gitu ya. Lanjut. Nah, ini contoh sertifikatnya gitu ya. Jadi eh, apabila peserta mengambil mata kuliah misalnya di apa namanya di EDX gitu ya. Nah, itu ada terlihat gitu ya namanya. Kemudian kalau misalnya mengambil dari UT gitu ya, itu ada logo UT-nya dengan AIS. Tapi kalau misalnya mengambil dari BINUS atau dari UI atau dari mana, akan tampil logonya gitu ya. Lanjut. Lanjut aja nih. Enggak buat lanjut aja ke data-data eh, data mahasiswa yang mata kuliah. Nah, ini
Nah, ini saat ini pesertanya di AIS itu ada 36.108 gitu ya. Jadi tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan kita punya koleksi mata kuliah itu ada 15.624. Jadi teman-teman bisa memilihnya gitu ya. Kemudian ini terlihat dari 15.000 terpecah gitu ya pesertanya, apa namanya? Jadi dari institusi perguruan tinggi ada 774, kemudian dari perguruan tinggi ada 28.933 gitu ya. Tapi kalau dari publik gitu ya, maksudnya publik ini bukan sebagai mahasiswa tetapi pekerja gitu ya, yang kita sebut dengan upskilling dengan reskilling gitu ya. Jadi orang-orang yang dulunya mungkin belajar terkait dengan satu hal gitu ya, kemudian mungkin mereka merasa bahwa perlu upgrade gitu ya ilmunya, maka dia mengambil di AIS gitu ya. Itu ada jumlahnya sebanyak 7.175. Sedangkan dari perguruan tinggi sendiri ada 774, itu termasuk dosen dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian mata kuliah yang ada dari dalam negeri nasional gitu ada 865 teman-teman. Jadi berbagai macam perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kemudian dari internasional ada 14.714 dengan penyedia itu adalah penyedia institusinya maksudnya ada 34. Kemudian partnernya yang bergabung di AIS saat sini ada 54 perguruan tinggi gitu ya, dari 42 nasional dan 12 perguruan tinggi dari luar gitu ya. Kemudian ini ada course atau lecturers yang nasional dan internasional. Saya merasa ini lanjut aja gitu ya. Lanjut. Oke, terima kasih. Ini kita masih punya waktu. Mudah-mudahan penjelasan singkat dari saya menggugah kepada teman-teman sebagai trigger gitu ya. Ayo teman-teman, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini karena perlu teman-teman ketahui bahwa mata kuliah yang ada di AIS itu ketika secara teman mengambil secara mandiri itu harus membayar gitu ya. Membayar sebanyak $120. Itu bisa hitung sendiri aja ya. $120 kali anggaplah 15.000 gitu ya. Itu kalau secara langsung ke Coursera atau IDX gitu ya. Tetapi ketika mengambilnya di ICE Institute maka akan free gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman mahasiswa memanfaatkan betul kesempatan ini sehingga apa yang teman-teman harapkan ketika memasuki dunia kerja ataupun juga apa namanya dalam proses penempuhan mata kuliah di Universitas Terbuka bisa lebih lancar. Mungkin itu saja Ibu Enggar penjelasan dari saya. Kita masih ada waktu sedikit untuk berdiskusi. Mudah-mudahan apa namanya pada waktu yang tersisa bisa kita manfaatkan secara baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hasan atas penjelasannya terkait dengan ICE Institute. Nah, bagi teman-teman mahasiswa di sini yang mungkin ingin merasakan bagaimana berkuliah atau mempelajari course dari misalnya Universitas Harvard gitu ya, atau dari universitas lain di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, kalian bisa mencoba untuk ambil studi independen MBKM di ICE Institute. Oke, dan di sini juga ada, oh ya saya belum menyapa Pak Anto Hidayat, WD 3 Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik UT. Di sini beliau juga sudah hadir untuk mendampingi kita semua apabila teman-teman mahasiswa ada yang ingin ditanyakan seperti itu ya. Nanti uh, kami akan berusaha untuk menjawab seperti itu. Nah, baik kita lanjutkan untuk sesi pertanyaan ya. Di sini ada Mbak Erlien ya. Halo Mbak, boleh open mic, boleh juga open cam. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Iya, halo Kak. Iya, Saya punya beberapa pertanyaan di sini. Saya bacain satu-satu ya. Yang pertama itu, kan kemarin waktu sosialisasi saya dengar katanya nanti akses di ICE Institute itu semua kursnya itu free kan.
karena khusus benefit untuk magang semester 5 dan 6 ini. Tapi ketika saya lihat masih banyak yang berbayar, terus saya sudah minta link akses lewat email dari Kaprodi, namun tidak ada link yang diberikan. Maksudnya link akses gitu, yang link khusus kan. Terus kemudian saya diberitahu bahwa akses mengikuti yang ada tertera di ice.ut.ac.id. Terus apakah memang tidak ada akses khusus free dari link yang diberikan oleh fakultas seperti yang dikatakan pada Zoom kemarin? Terus juga kemudian waktu sosialisasi juga dikatakan katanya nanti untuk mengambil free juga dapat sertifikat. Tapi ketika saya mengirim email ke Kaprodi, katanya semua sesuai dengan peraturan yang ada di ICE. Sedangkan peraturan di ICE Institute itu bagi yang mengambil matkul free maka tidak dapat sertifikat. Terus gimana ya? Dan juga untuk pengajuan konversi harus melampirkan sertifikat yang sudah dimiliki setelah sudah selesai mengikuti program. Terus karena kemarin saya sudah dikasih link untuk upload konversi, sedangkan matkul dari ICE Institute sendiri yang saya ambil itu semuanya free. Untuk apa namanya? Terus apakah yang mengambil free itu juga bisa dikonversi? Dan karena ketika Zoom kemarin katanya bisa juga gitu dikonversi. Terus untuk em, tapi kan kalau dari peraturan di ICE sendiri kan kalau misalkan yang ngambil free kan nggak dapat sertifikatnya ya. Terus kalau misalkan kok itu disuruh ngupload setelah selesai mengikuti semua kegiatannya itu apa yang harus saya upload ya Kak? Dan juga saya mau nanya lagi. Eh, Kemarin saya kan daftar dari link yang ada di grup ya. Karena saya daftar beberapa kali karena belum fix gitu kan mau ngambil kurs yang mana, dan saya juga sudah enroll beberapa kurs di akun saya karena takut ada kuotanya. Nah, ketika saya mau menghapus matkul yang tidak jadi saya ambil itu kenapa tidak bisa ya? Terus gimana cara menghapus atau membatalkannya, dan bagaimana apabila memang tidak bisa dihapus atau dibatalkan, maka apakah saya harus tetap mengerjakan dan mengikuti matkul tersebut jika matkul tersebut di-approve oleh Kaprodi, dan bagaimana cara mengetahui bila Kaprodi menge-approve matkul yang saya ambil apabila melalui email dan belum dibalas, namun jadwal matkul tersebut misalkan besok, namun saya masih belum dapat email, maka bagaimana ya? Haruskah saya mengikuti dan mengerjakan semua matkul yang sudah saya enroll? Itu sih, Kak. Oke, lumayan ini ya Mbak, detail sekali nih Mbak Erlin ini terkait dengan teknisnya ICE gitu ya. Oke, baik. Di sini, baik Pak Hasan Ya, masih baik. bersama kita. Iya, Pak Ya, Hasan baik. mohon dibantu untuk dijelaskan, mungkin ini sangat detail dan teknis sekali Pak dari Ya, sudut pandang mahasiswa nih yang belum paham. baik. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali gitu ya. Jadi ada tiga hal yang saya garis bawahi adalah mata kuliah free, kemudian terkait dengan sertifikat, dengan pembatalan mata kuliah gitu ya. Pertama memang sejak bulan Juli tahun 2024 kemarin memang sudah tercantum mata kuliah di situ ada berbayar tidak berbayar gitu ya. Jadi uh, justru itu karena ini adalah program yang BKM dari UT gitu ya. Jadi makanya apa registrasinya pun juga melalui proses apa namanya melalui list gitu ya yang dikirimkan oleh apa mahasiswa gitu ya bahwa berminat untuk mengikuti mata kuliah di AIS gitu ya. Kemudian dikoordinir oleh prodi dan kemudian diregistrasikan oleh AIS Institute gitu ya. Karena kalau melalui proses secara mandiri, melakukan meregistrasi secara mandiri, otomatis akan berbayar gitu ya. Apalagi ini adalah apa namanya MBKM gitu ya. Eh, saya rasa karena memang nanti akan terdaftar, terkoordinir gitu ya. Jadi prosesnya begini ya. Jadi mahasiswa melaporkan ke prodi atau UT daerah, kemudian
nanti prodi atau fakultas akan mengirimkan ke wakil rektor satu, dan kan wakil rektor satu akan mengirimkan daftar tersebut ke AIS untuk diregistrasikan. Jadi tidak melihat lagi akan berbayar atau enggak berbayar gitu ya, mau berapa harganya, itu akan otomatis akan apa namanya, di ini oleh UT gitu ya, bukan lagi proses. Karena memang ini tidak hanya dipasarkan untuk mahasiswa UT gitu ya, tapi publik pun juga, sehingga kemudian kalau publik kan tidak apa namanya, tidak free gitu ya. Jangankan misalnya mahasiswa mahasiswa pun juga kalau bukan semester 5 dengan 6 melalui proses MBKM itu juga harus berbayar gitu ya. Jadi itu pertama. Yang kedua, memang sertifikat ini apa namanya, ada yang dikeluarkan daripada AIS, dan ini nanti akan kami koordinasi seperti apa gitu ya. Karena memang setiap penempuhan mata kuliah di AIS itu memang akan mendapatkan sertifikat gitu ya. Seperti itu. Kemudian mata kuliah pembatalan, Mbak, ini itulah apa namanya, perlunya untuk kami sangat gencar sekali itu di di sosial medianya ICIS itu, teman-teman bisa lihat tuh kita ada chatbot dan segala gitu ya. Jadi ketika ada hal-hal yang terkait dengan permasalahan bagaimana pembatalannya dan lain sebagainya, itu silakan menghubungi kami di ICE Institute gitu ya. Bisa buka websitenya, bisa buka IG-nya gitu ya. IG-nya teman-teman bisa tolong di follow ya, di follow, di share gitu ya, sehingga semakin banyak yang mengenal ICE Institute. Itu untuk sementara. Kalau misalnya ada perlu menanyakan lebih lanjut, silakan apa namanya, dihubungi ICE Institute itu menanyakan lebih lanjut terkait dengan pembatalan gitu ya dan sebagainya. Demikian Bu Enggar, jawaban saya. Ya, terima kasih Pak Hasan. Semoga sudah menjawab semua pertanyaannya Mbak Erlin dan juga mungkin teman-teman lain juga yang masih penasaran. Eh, hmm, kalau di chat box di sini sudah ada yang bertanya nih. Salah satunya dari Indi Mubaroh. Mohon dijelaskan lebih lanjut terkait penghitungan konversi. Seandainya saya mendapat 21 SKS atau 7 mata kuliah pada semester 6, sementara konversi maksimal AIS Institut adalah 20 SKS. Apakah saya masih harus mengikuti tuton dan UAS untuk satu SKS tersebut? Lalu dengan memilih 5 course di AIS Institute, apakah sudah otomatis bisa dikonversikan hingga 20 SKS? Atau seperti apa? Mohon arahannya. Seperti itu. Nah, terkait dengan konversi, Pak Anto, apakah bersama kami, Pak? Halo, Pak Anto. Oke. Apakah Bu Wiwit, Bu Irsanti masih bersama kita? Oke, sepertinya nggak ada. Nah, ini juga yang sering ditanyakan juga sama teman-teman seperti itu, ah terkait dengan konversi gitu kan. Nah, mungkin kalau apakah dari AI sendiri ada hitungannya, Pak Hasan? Enggar, Iya. Bu Enggar, kemarin memang saya juga sempat diskusi dengan Pak Anto gitu ya. Jadi yang bertanya tadi siapa ya yang ini? Jadi Ibu Mbak Indi Mubaro. kami akan segera ini ya, apa namanya, berkoordinasi dengan fakultas gitu ya. Kira-kira kalau misalnya eh, prodi membebaskan misalnya mata kuliah apa saja gitu ya, yang akan dibebaskan kemudian dikonversi gitu ya, karena otomatis kan teman-teman mahasiswa juga perlu, seperti yang saya jelaskan tadi itu kan koleksinya banyak sekali gitu ya, apapun materinya ada semua gitu ya. Nah, apakah teman-teman apa namanya, berapa banyak mata kuliah gitu ya yang bisa apakah bisa juga dikombin dengan mata kuliah yang ada di BINUS misalnya, ataukah dengan apa gitu ya. Saya rasa ini jawabannya boleh di fakultas gitu ya, Bu Enggar. Kemudian kami akan bantu nanti ketika akan mendapatkan daftar nama, kemudian rekomendasi mata kuliah kami akan registrasikan gitu ya. Itu.
Oke, baik. Terima kasih Pak Hasan atas penjelasannya. Jadi teman-teman terkait dengan teknis seperti itu tentunya sudah ada diskusi ya dari UT gitu ya, dari fisik UT juga dengan AIS akan seperti apa konversinya dan tentu saja MBKM ini kan tujuannya untuk membantu teman-teman mendapatkan pengalaman di luar pembelajaran di kampusnya gitu kan. Nah, jadi eh, tentunya itu tidak akan merugikan teman-teman terkait dengan konversi SKS gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa nih yang mulai penasaran-penasaran silahkan buka websitenya di icei.ac.id gitu ya atau ici.ac.id di situ ada pilihannya juga. Jadi teman-teman mau apa? Misalnya nih dari teman-teman, contohnya dari prodi saya sastra Inggris, ternyata penasaran dengan mata kuliah komunikasi atau public speaking itu bisa search atau mungkin ya terkait dengan mata kuliah lain gitu, entah vulkanologi di UI itu ada semua gitu. Jadi teman-teman bisa belajar juga em, mata kuliah atau micro credential subjek yang lain di luar dari apa yang teman-teman pelajari di prodinya seperti itu. Dan juga yang saat ini juga memang Kaprodi itu sudah mulai menanyakan gitu ya, mengonfirmasi kepada teman-teman yang hendak mengambil MBKM di AIS Institute ini, menanyakan kelengkapan gitu ya, seperti nama, kemudian nomor induk mahasiswa, IPK terakhir gitu. Kalau misalnya teman-teman eh, hendak mengambil studi independen AIS Institute gitu, nanti akan diproses dari fakultas dan akan dilanjutkan ke universitas seperti itu ya. Baik, sepertinya sudah cukup ya Pak Hasan untuk TSnya kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih atas kehadirannya Pak Hasanuddin dari ICE Institute. Insight-nya banyak banget, bermanfaat sekali gitu ya untuk teman-teman yang berencana untuk mengambil studi independen di ICE Institute. Begitu juga terima kasih kepada Bu Irsanti, WD1 FISIP, FHI Sipute, yang juga telah memberikan penjelasan kepada kami seperti itu terkait dengan MBKM FHISIP Universitas Terbuka. Lalu juga terima kasih Pak Anto Hidayat yang telah hadir, eh, yaitu beliau adalah WD3 yang juga telah membantu kami di sini. Ya, seperti itu teman-teman mahasiswa TST pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas kelebihan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.